Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini saya akan masih menceritakan kisah TKW yang ada di Timur Tengah, khususnya yang ada di Arab Saudi ya. Kisah TKW yang satu gak kurang ya, hilang ingatan atau dia tuh katanya sih dipukul sama majikannya, kemudian tekanan dari keluarga dari yang ada di Indonesia gitu ya, kemudian tekanan dari majikannya barangkali ya. Jadi dia itu sekarang ada di penampungan dan stres ya, agak-agak kurang saon gitu ya. Pokoknya jadi kasihan banget. Kemudian ada lagi TKW yang minta pulang ke Indonesia karena gajinya kecil dan juga bertengkar sama majikannya. Oke, jadi bagaimana kisah kelanjutannya? Simak videonya sampai selesai. Ini tuh di penampungan ya teman-teman yang ada di kota Riyadh. Jadi si perempuan itu, nih saya kasih videonya ya. Nah, si wanita ini tuh stres itu nggak tahu tekanan dari keluarga, ada tekanan dari keluarga ya, barangkali minta uang, atau dia punya pikiran anaknya bagaimana, atau suaminya bagaimana, atau orang tuanya bagaimana. Kemudian dia tuh dapat tekanan juga dari rumah majikannya, nggak tahu dipukul atau pernah dipukul, pernah dianiaya, pernah nggak dikasih makan dan lain-lain, sampai-sampai dia itu sampai stres, sampai gini-gini ngomong sendiri apa gimana, pokoknya lain-lain lah ya teman-teman. Nah kemudian si TKW ini tuh karena majikannya juga takut, dipulangkanlah dia dari rumah majikannya teman-teman ya, dipulangkan dari rumah majikannya, lalu ditampunglah di kantor atau di agensi ya. Setelah di agensi ya seperti itu, ditampung ya, kasihan pokoknya, sampai kayak gitu. Pokoknya saya juga kasihan banget gitu ya. Jadi buat teman-teman semuanya, hati-hati, kita itu harus ibadah gitu ya, terus jangan sampai banyak pikiran, terlalu mikirin gitu atau bagaimana gitu ya. Nah kemudian ada juga kisah masih TKW ya di penampungan. Nah dia tuh sama-sama ada di Saudi ya. Nah ini beda cerita yang sama yang ini. Dia itu digigit sama majikannya. Terus majikannya bilang ke kantor itu kalau majikannya itu ngebales ke si pembantu ini ya, ke teman kata itu yang digigit itu, katanya majikan itu ngebela karena ngegigit jempolnya dia sama tangannya itu karena dianya katanya galak, pokoknya orang Arab itu kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita nggak ada yang tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Katanya majikan itu ngegigit si pembantu itu karena pembelaan, karena dia itu galak katanya ya. Nah kemudian teman-teman kita itu minta pulang ke Indonesia. Di mereka itu masih baru loh, masih 1 bulanan ya. Minta pulang ke Indonesia katanya karena satu, gajinya kecil, kemudian kerja itu dari pagi sampai malam begitu. Jadi dia minta pulang. Nah jadi begini ya buat teman-teman semuanya. Di Arab itu malam dijadikan siang, siang dijadikan malam, dan kita itu kurang tidur ya. Kurang tidur. Kita itu misalkan bangun jam 8, ada majikan yang nyuruh bangun jam 5 di Saudi juga ya. Kemudian kita tuh kerja rumah tuh ada yang 2 tingkat, ada yang 3 tingkat. Sendirian pembantu itu, 1 pembantu ya. Kita itu beres-beres, terus bikin sarapan, lalu bikin makan siang. Setelah makan siang nyuci baju sore-sore, setelah nyuci baju bikin makan malam, kemudian ngegosok tengah malam. Pokoknya tidur itu jam 2, jam 3. Jarang pembantu tidur jam 10, jam 11 itu nggak ada. Di Saudi itu nggak ada dari sononya tidur jam 9, jam 10, kecuali saya ini di Qatar. Kalau saya di Qatar terus terang saya mah tidur jam 8 semaunya saya gitu. Nah kalau yang kerja di rumah orang lain ya kayak gitu. Kenapa saya tahu dan bisa bicara seperti ini? Saya pengalaman kerja di Saudi ya seperti itu.
tidur itu jam 2, jam 3, apalagi kalau main ke istirahat ke bar, pergi sore, pulang besok pagi baru pulang gitu kalau ke istirahat itu. Jadi mereka itu kalau udah ngelayap gitu ya, nggak tahu aturan dan nggak tahu waktu gitu, nggak mikir wah pembantu itu capek, wah pembantu itu kurang tidur, wah pembantu, nggak ada. Orang Arab itu sistemnya kayak gitu itu, apalagi di Saudi nggak ada, jarang gitu ya. Nah, kenapa saya bilang kalau saya sendiri tidur cepat, bangun cepat, atau majikan saya itu orang rantau ya. Kemudian mereka itu pikirannya bukan kayak orang Arab lagi. Jadi mereka itu kayak orang luar, kayak orang barat gitu ya. Bangun tidur, pergi ngantor gitu. Pulang sore, sore istirahat, kemudian tidur gitu. Anak-anak kalau hari-hari sekolah udah tidur gitu ya. Jam setengah 7 itu, jam 7 saya tuh harus udah ngasih makan buat anak-anak ya, karena mau tidur. Jam 8 itu anak-anak harus udah masuk kamar, udah tidur. Sama saya juga seperti itu. Saya nggak mikirin makan malam buat majikan laki, buat majikan enggak, saya nggak mikirin kayak gitu. Mau makan sendiri, ngambil sendiri gitu. Majikan saya seperti itu ya. Nah teman-teman, nah jadi buat teman-teman yang kerja di majikan-majikan lain, saya tahu gitu. Makanya ada yang komen katanya kan gini, nggak ada katanya majikan baik itu selamat pagi, selamat siang. Itu tergantung majikannya. Makanya saya bilang itu tergantung majikannya. Kalau saya selalu mendapatkan majikan seperti itu. Kalau saya yang kerja di Saudi itu, kenapa saya nggak mau kerja di Saudi ya? Nggak mau. Pertama saya menginjakkan kaki ke Saudi itu tahun 98 saya bilang ya. Nah saya tuh masih gadis dan pokoknya belum tahu apa-apa. Apa itu namanya, saya bercadar ya di Jeddah itu. Kemudian majikan saya itu, saya selama 2 tahun gak dikasih gaji. Waktu mau pulang saya baru dikasih gaji, dan alhamdulillahnya itu dikasih full gaji itu. Gaji masih 600 real ya. Nah tapi saya tuh nggak bisa dan nggak boleh ngobrol sama pembantu saya pakai cadar. Udah pakai cadar, pakai bawah cadarnya itu yang hitam itu, pokoknya nggak kelihatan mata-mata aja. Itu saya dulu gitu ya. Nah setelah itu jadi saya nggak mau gitu kerja lagi ke Saudi seperti itu. Kalau saya ceritanya seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah saya dari Saudi, saya pergi kemana-mana kalau kerja gitu ya, ke Qatar, waktu ke Emirat, alhamdulillah selalu mendapatkan majikan baik begitu. Karena doa saya itu waktu di depan Ka'bah itu ya, semoga saya selalu dapat majikan yang baik, saya bilang seperti itu. Saya selalu berdoa seperti itu. Kalau ibu saya suka gini ya, ya Allah semoga majikan itu mendapat baik, mika ulas mika asih ka urang. Kalau saya suka begitu ya, kalau doa saya itu. Nah jadi saya tuh waktu kerja di Jeddah itu, kalau ke Mekah itu kan dulu mah majikan saya itu kan di Jeddah, cuma ibu orang tuanya di Mekah. Nah waktu di Mekah itu zaman dulu mah belum sebagus sekarang gitu ya. Rumah turun ke bawah itu langsung ke Masjidil Haram. Jadi sering saya sholat di Masjidil Haram itu zaman dulu ya. Itu ke ibunya majikan laki perempuan itu orang Mekah, bapaknya majikan laki itu orang Madinah, tapi dia itu adik kakak. Bapaknya majikan laki dan bapaknya majikan perempuan itu adik kakak gitu. Nah begitu. Jadi saya tuh kalau saya nggak mau kerja di Saudinya kayak gitu dulu itu. Takut pokoknya saya tuh, karena banyak sekali kejadian-kejadian di Saudi itu, banyak lah sampai sekarang masih ada gitu ya. Jadi saya tuh nggak mau gitu kerja ke Saudi mah. Nah saya tuh cocoknya di Qatar. Kalau di Qatar alhamdulillah saya punya majikan baik, perhatian, dan gaji lancar. Pokoknya saya selalu bersyukur lah kalau di sini. Makanya saya nggak kemana-mana kayak orang lain. Teh katanya ayo ke sini kerja di sini atau gimana, saya nggak mau gitu ya. Nah jadi buat teman-teman semuanya, kisah-kisah TKW itu macem-macem teman-teman. Pokoknya kisah TKW itu nggak bakalan ada habisnya. Ada yang dipukul, ada yang nggak dikasih makan, ada yang nggak dikasih gaji, ada gajinya kecil, ada juga yang apa itu namanya, sampai stres. Pokoknya macem-macem. Nggak bakalan habis-habis kisah TKW itu ya. Nah kemudian saya tuh dapat cerita-cerita, saya bilang ya sekali lagi,
Jadi saya tuh dapat cerita itu dari teman-teman yang dari DM, terus ngobrol pengalaman, ngobrol pribadi, suka ngobrol gitu ya. Macam-macam pengalaman TKW itu. Makanya suka ada yang suaminya, istrinya itu minta cerai, ada yang nggak ada kabar. Saya tuh pengalaman kerja di Dubai sama di Qatar, makanya saya tahu orang yang jadi ublag, orang yang pacaran sama gini, terus ada yang punya suami dianya pacaran sama suami orang, ada yang gimana dan lainnya. Saya tahu, cuma saya bilang ya itu kalau bagi saya gitu ya pribadi, amaluna amalukum gitu, terserah. Oh itu amalnya dia, ini amal saya. Kalau saya seperti itu, jadi saya tuh nggak pernah menuntut orang kamu tuh kayak gini gini enggak, walaupun iya saya juga salah nggak ngasih tahu, tapi saya kalau saya suka berprinsip seperti itu ya, amaluna amalukum gitu, amal dia amal dia, amal saya kalau saya seperti itu. Makanya saya tahu pengalaman kerja orang-orang itu, yang ada yang jadi ublag, ada yang gini. Saya lihat kan videonya, ada yang TKW Saudi, itu semua TKW Saudi, ada yang stres, ada yang minta pulang. Ini yang harus disalahkan siapa? Masa harus presiden? Udah tahu dari dulu nggak boleh pergi ya sama presiden itu kerja, karena nggak punya surat-surat, pokoknya dokumen nggak lengkap. Itu zaman udah dari dulu ya, udah lama gitu, emang kayak gitu. Gaji itu ada yang dari Indonesia 1.200, udah di sini kasih 2.000. Jangankan itu, teman saya kemarin 3 bulan ditampung, habis bulan puasa baru ini sekarang dia kerja, udah 3 bulan ditampung di penampungan di Saudi ya, di Riyadh dia. Padahal dia Qatar, Saudi juga dulunya, Emirat juga ya. Dapat pergi lagi ke Saudi karena dia baru pulang gitu ya dari Emirat. Nggak bisa, 3 bulan teman-teman dia nggak dapat majikan, ditampung di penampungan. Saking banyaknya itu orang Indonesia semuanya ditampung di sana. Ada yang ditabokin, ada yang di apa, pokoknya banyak banget itu teman-teman semuanya. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, kalau kita ada kerjaan di Indonesia, kerja aja di Indonesia, ngapain pergi jauh-jauh ya. Udah diem aja, nggak usah mikir kesana kemari. Pokoknya gitu aja ya. Sampai di sini dulu videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Dan nyalakan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan kalau saya mengupload video baru lainnya. Terima kasih, selamat beristirahat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, ibu, inilah kami para TKW di Arab Saudi. Kami ini kerja nih dari pagi bangun tidur sampai tengah malam. Dan di sini pun gajinya sangat kecil. Bahkan di sini pun ada penyiksaan seperti saya sendiri. Tuh, tangan saya digigit, bahkan jempol saya juga bengkak. Tapi ternyata saya difitnah sama majikan saya. Dia bilang malah saya yang menyiksa dia. Beginilah kerja di sini. Jadi kami ingin pulang. Bagaimana caranya? Tolong kami. Dan untuk Bapak Presiden, tolonglah kami para TKW yang di sini yang sedang tersiksa. Saya mohon bantuannya.